Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengetahui keterangan yang ada di wirid panjang, yaitu wirid yang kita baca setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Jadi kita di video yang lalu juga sudah pernah belajar wirid panjang setelah sholat subuh dan maghrib. Di dalam wirid, terutama di wirid panjang ini, ada bacaan-bacaan penting. Di antaranya adalah ada ayat-ayat Al-Quran, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada tahlil, ada sholawat, ada doa-doa, permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wirid ini seandainya kita baca sendirian, maka sunnah suara kita itu pelan-pelan saja. Dan jika untuk seorang imam yang mempunyai makmum, maka imam boleh suara keras dengan tujuan imam tersebut menuntun bacaan makmumnya supaya makmumnya bisa mengikutinya. Nah, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita pelajari sekarang, kita belajar dulu yang wirid panjangnya. Nah, selesai kita sudah dari sholat, maka biasanya kita membaca wirid. Posisi kaki kita, duduk kita masih duduk tawarruk, yaitu duduk tahiyat akhir. Jadi kaki belum berubah ketika membaca ini dan ini. Nah, ketika kita berwirid awal-awalnya, yaitu istighfar ini, kita membacanya dengan agak pelan, agak lirih sedikit, boleh dengan jumlah 3 atau lebih. Bisa 5, bisa 7, bisa 9. Istighfar ini sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Jika dalam pelaksanaan sholat yang kita laksanakan tadi ada kesalahan, ada kekhilafan, ada ketidaksempurnaan, terutama tentang kekhusyuan kita dalam sholat. Karena dalam sholat itu jika tidak kita jaga dengan betul-betul, pasti pikiran kita akan melayang entah kemana. Oleh maka dari itu, kita mohon pertama kali adalah istighfar. Mohon ampun dulu kepada Allah. Membaca ini, lalu ini. Lalu setelah ini, kita lanjut membaca ini. Ini kita baca 10 kali. Nah, ini banyak juga yang membacanya 3 kali. Akan tetapi, yang 10 kali ini juga mempunyai fadilah yang luar biasa. Di antaranya, barang siapa membaca ini 10 kali, maka seperti memerdekakan 4 orang budak sahaya. Di dalam keterangan yang lain ada dikatakan, barang siapa yang membaca 10 kali setelah sholat maghrib dan sholat subuh dan belum merubah kakinya, maksudnya duduknya tadi belum berubah, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan dan akan menghapus 10 kejahatan. Dan Allah akan memeliharanya dari godaan syaitan di hari itu. Nah, setelah membaca ini 10 kali, maka imam dan makmum pun boleh berubah duduknya, boleh berubah bersila. Posisi imam agak berputar ke kanan. Jadi badan imam sebelah kiri itu menepati atau membetuli arah kiblat. Boleh juga dengan keterangan yang ini. Ya, sambil berubah seperti itu membaca ini. Allahumma ajirni minan nar. Baca 7 kali. Seperti kita ketahui pula bahwa neraka juga ada 7. Nah, ini artinya adalah ya Allah, ajirni, lepaskanlah aku dari api neraka. Nah, tentang bacaan ini, kata-katanya kan aku nih. Ya Allah, lepaskanlah aku dari neraka. Sebenarnya ini cocok untuk sendirian atau bisa untuk imam dan makmumnya, tapi semuanya membaca ini. Jadi seandainya seluruh makmum juga membaca ya Allah, lepaskanlah aku dari neraka, bagus. Akan tetapi kalau seorang imam dan makmumnya ternyata ada dan mungkin banyak yang tidak mampu membacanya dan hanya mengaminkan saja makmumnya, kalau seperti ini, maka imam mesti merubah kata-kata ini menjadi
kami. Dari kata-kata aku jadi menjadi kami. Dirubah seperti ini. Jadi dari yang tadi Allahumma ajirni minan nar dirubah menjadi Allahumma ajirna minan nar. Nah, di sini saya bikinkan ini kalau untuk sendiri yang seperti ini yang tadi. Lalu yang jadi imam boleh dirubah seperti ini. Jadi yang imam saya garis bawah, ini imam yang garis bawah. Paham ya? Lalu di sini berubah Allahumma ya Allah ajirna lepaskanlah kami dari neraka. Ya, lanjut. Lanjutnya membaca ini sudah ada kemarin videonya ya. Fatihah lalu membaca ayat kursi di sini. Ayat kursi ini adalah termasuk dari ayat Al-Qur'an yang ada di surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi ini bagus sekali kita baca dalam wirid setiap sholat. Jadi termasuk juga sholat zuhur, asar, dan isya. Nih ada hadis Nabi, man qara'a ayat al-kursi, barang siapa membaca ayat kursi di belakang atau setelah selesai tiap-tiap sholat fardu, maka tidak ada yang bisa mencegahnya atau tidak ada yang bisa menghalanginya daripada masuk surga kecuali mati atau kecuali kematian. Maka seandainya orang itu sudah melampaui maut ini mati, maka tentu ini masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini adalah ayat kursi tadi. Di sini juga ayat Al-Qur'an semua. Lalu setelah itu kita sampai di sini. Ilahi ya Rabbi subhanallah. Yang artinya ya Allah ya Tuhanku. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ini. Di sini kata-katanya juga aku. Nah, jadi kalau kita menjadi imam, kalau bisa ini dirubah menjadi jamak. Menjadi kami di sini. Kita lihat dirubah menjadi ilahana ya Rabbana subhanallah ya Allah ya Tuhan kami. Jadi ini berubah ini kalau menjadi imam, maka yang lain-lain tidak ada perubahan. Jadi setelah ini membaca wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, astaghfirullahal azim. Nah, di sebagian daerah ada yang membaca ini. Ada juga sebagian daerah yang tidak membaca ini. Tidak masalah ya. Jadi setelah ini ada yang membaca doa sekali saja. Jadi dilengkapi sudah doanya itu. Ada ya doa selamatnya, ada minta kepada Allah sesuatu yang baik-baik. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan tulak bala kadang-kadang ya. Jadi sekaligus. Namun ada ya saudaraku yang memakai doa 2 kali. Lalu setelah ini membaca muqaddimah ini lalu berdoa. Setelah doa membaca ini dulu. Setelah itu membaca Fatihah. Nah, membaca doa lagi. Biasanya doanya adalah doa tolak bala. Jadi kalau mau membaca doa yang kedua ini ada, tapi ada tulisannya ini di wirid pendek. Jadi seandainya antum membaca wirid panjang dan mau membaca doa 2 kali, ya memakai yang ini juga. Sama ya, insya Allah sudah selesai seperti itu ya. Untuk itu kita tutup alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala dukungan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.